Selamat datang di Istilahpedia, channel YouTube yang fokus membahas berbagai istilah penting dalam ilmu pengetahuan dan fenomena kehidupan sehari-hari. Jika Anda baru pertama kali menonton video channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update video terbaru kami. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu apa itu sosiologi, konsep dasar, ruang lingkup, dan contoh penerapannya. Semua akan kita ulas dalam waktu singkat. Jadi, pastikan Anda menonton hingga akhir dan siapkan pertanyaan atau pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita mulai. Pendahuluan. Sosiologi sering disebut sebagai ilmu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, setiap tindakan, pilihan, dan interaksi yang kita lakukan selalu dipengaruhi oleh faktor sosial yang melingkupi diri kita. Mulai dari keluarga tempat kita tumbuh, lingkungan tempat kita belajar, hingga budaya yang membentuk cara kita berpikir. Semuanya adalah bagian dari kajian sosiologi. Di tengah masyarakat modern yang semakin kompleks, memahami sosiologi menjadi semakin penting. Perubahan sosial terjadi begitu cepat. Pola hidup, pekerjaan, pendidikan, hingga cara kita berkomunikasi terus berevolusi. Tanpa bekal pemahaman sosial yang baik, kita mudah tertinggal dan sulit membaca arah perubahan yang sedang terjadi. Melalui video ini, kita akan membahas sosiologi secara menyeluruh namun mudah dipahami. Mulai dari konsep dasar, ruang lingkup, hingga contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Tujuannya agar Anda dapat melihat bagaimana ilmu ini bekerja, serta bagaimana ia membantu kita memahami masyarakat dan diri kita sendiri dengan cara yang lebih luas dan kritis. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi manusia, serta pola-pola sosial yang membentuk kehidupan bersama. Secara etimologis, kata sosiologi berasal dari socius yang berarti kawan atau masyarakat, dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu tentang masyarakat dan hubungan antar manusia. Sebagai ilmu, sosiologi mengkaji bagaimana masyarakat terbentuk, bagaimana manusia berperilaku dalam kelompok, serta bagaimana struktur sosial memengaruhi tindakan individu. Interaksi sehari-hari, nilai-nilai budaya, norma, peran sosial, hingga perubahan sosial menjadi fokus utama yang dipelajari dalam sosiologi. Semua itu membantu kita memahami mengapa masyarakat berjalan seperti sekarang dan bagaimana perubahan terjadi. Gagasan tentang sosiologi sebagai disiplin ilmu modern pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte pada abad ke-19. Ketika dunia mengalami perubahan besar akibat industrialisasi dan urbanisasi. Sejak saat itu, sosiologi berkembang menjadi ilmu penting yang digunakan untuk membaca berbagai fenomena sosial. Dari perilaku masyarakat modern, pengaruh teknologi dan media sosial, hingga dinamika globalisasi yang membentuk kehidupan manusia saat ini. Konsep dasar dalam sosiologi. Sosiologi memiliki sejumlah konsep dasar yang menjadi alat untuk memahami kehidupan sosial. Salah satu konsep terpenting adalah masyarakat, yang menggambarkan sekelompok orang yang hidup bersama dalam waktu lama dan terikat oleh nilai serta aturan yang disepakati. Konsep ini menegaskan bahwa kehidupan sosial bukan sekadar kumpulan individu, tetapi struktur yang saling berhubungan. Konsep lainnya adalah nilai dan norma. Nilai menggambarkan apa yang dianggap penting oleh masyarakat, sedangkan norma menjelaskan aturan perilaku yang seharusnya diikuti. Tanpa nilai dan norma, masyarakat akan kehilangan arah karena tidak ada acuan untuk membedakan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah. Selain itu, terdapat konsep interaksi sosial yang menjelaskan hubungan timbal balik antara individu atau kelompok. Dari interaksi ini muncul kerjasama, konflik, solidaritas, dan persaingan. Interaksi juga membentuk status dan peran seseorang dalam masyarakat. Semua konsep ini membuat kita mampu memahami mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan, serta bagaimana struktur sosial mempengaruhinya. Ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi sangat luas karena ia mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu lingkupnya adalah sosiologi mikro, yang melihat interaksi sosial dalam skala kecil. Contohnya, interaksi dalam keluarga, kelompok pertemanan, atau organisasi kecil. Pada tingkat ini, sosiolog fokus pada pola komunikasi, hubungan perasaan, dan proses yang terjadi dalam situasi sehari-hari. Di sisi lain, sosiologi makro membahas struktur besar dalam masyarakat. Ini mencakup sistem politik, struktur ekonomi, budaya nasional, stratifikasi sosial, hingga perubahan demografis. Pendekatan makro membantu kita memahami bagaimana kebijakan, sistem sosial, atau kondisi ekonomi dapat memengaruhi kehidupan jutaan orang sekaligus.
Selain mikro dan makro, sosiologi juga mencakup cabang yang khusus seperti sosiologi pendidikan, sosiologi hukum, sosiologi ekonomi, sosiologi keluarga, dan sosiologi lingkungan. Setiap cabang mempelajari bagian tertentu dari masyarakat, namun tetap menggunakan kerangka analisis yang menekankan hubungan antara manusia, struktur sosial, dan perubahan yang terjadi di dalamnya. Tujuan dan manfaat memahami sosiologi. Tujuan utama mempelajari sosiologi adalah memahami masyarakat secara lebih dalam. Ia membantu kita melihat masalah sosial bukan hanya dari permukaan, tetapi juga dari akar penyebabnya. Dengan cara ini, kita bisa memahami mengapa sesuatu terjadi, serta bagaimana penyebab tersebut saling berkaitan dalam suatu sistem sosial yang besar. Sosiologi juga mengasah kemampuan berpikir kritis. Ketika mempelajari sosiologi, kita terbiasa mempertanyakan mengapa seseorang bertindak tertentu, bagaimana lingkungan sosial membentuk perilaku, serta bagaimana struktur sosial memengaruhi pilihan individu. Kemampuan berpikir kritis ini sangat berguna, terutama di era informasi yang penuh bias dan opini. Selain itu, memahami sosiologi membuat seseorang lebih peka terhadap perbedaan sosial. Kita belajar bahwa masyarakat terdiri dari beragam latar belakang budaya, ekonomi, dan nilai. Dengan pemahaman ini, kita lebih mampu berinteraksi, bekerja sama, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Sosiologi juga dapat membantu dalam dunia kerja, terutama dalam memahami dinamika organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Contoh penerapan sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Sosiologi diterapkan dalam banyak aspek kehidupan. Di dunia pendidikan misalnya, sosiologi membantu memahami berbagai faktor sosial yang memengaruhi proses belajar mengajar. Guru dapat melihat bagaimana kondisi keluarga, lingkungan sosial, dan budaya sekolah ikut menentukan keberhasilan siswa. Dalam dunia bisnis dan kerja, sosiologi digunakan untuk memahami pola komunikasi, budaya organisasi, hingga penyebab konflik dalam lingkungan profesional. Banyak perusahaan menggunakan kajian sosiologi untuk merancang strategi kerja yang lebih efektif dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi sangat praktis dan tidak hanya berhenti pada teori. Dalam konteks masyarakat luas, sosiologi digunakan untuk menganalisis masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, kriminalitas, dan pengangguran. Dengan memahami pola dan penyebab masalah tersebut, pemerintah dan lembaga sosial dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sosiologi membantu menciptakan solusi yang tidak hanya memperbaiki gejala, tetapi juga menyentuh akar permasalahan. Kesimpulan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, struktur sosial, dan interaksi manusia dalam konteks yang lebih luas. Dengan memahami konsep dasar dan ruang lingkupnya, kita dapat melihat fenomena sosial secara lebih kritis dan mendalam. Sosiologi tidak hanya membantu kita memahami masyarakat, tetapi juga memahami diri sendiri sebagai bagian dari masyarakat tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, sosiologi memiliki peranan penting mulai dari pendidikan, dunia kerja, hingga perumusan kebijakan publik. Melalui perspektif sosiologi, kita dapat lebih bijak membaca perubahan sosial yang terjadi di sekitar kita dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Pada akhirnya, sosiologi bukan hanya ilmu, tetapi alat untuk memahami dunia dan menjalani kehidupan dengan lebih arif. Semoga pembahasan ringkas mengenai apa itu sosiologi, konsep dasar, ruang lingkup, dan contoh penerapannya ini membantu memperluas wawasan Anda mengenai dunia sosiologi. Jika Anda ingin mempelajari istilah-istilah menarik lainnya, pastikan untuk menonton video kami yang lain di channel Istilahpedia. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan Anda. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share video ini agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari informasi ini. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng notifikasi agar Anda selalu update dengan konten terbaru dari kami.